Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Raza Matari dengan NIM 30122311152 dari kelompok 9 akan membahas tentang. Kita awali dengan pembahasan tentang Tech Cycle Indonesia pengolahan limbah elektronik, strategi analisis kompetitor, tantangan yang dihadapi dan cara mengatasinya. Pertama, kompetitor langsung pemain resmi. Perusahaan ini mengelola limbah elektronik waste dan sudah memiliki izin resmi limbah B3. Prosesnya meliputi pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan bahan berbahaya secara aman. Dengan izin tersebut, pengelolaan limbah dilakukan sesuai standar, sehingga lebih aman dan terpercaya bagi lingkungan serta masyarakat. Perusahaan waste management besar contohnya seperti Waste 4C atau ekosistem yang mulai merambah ke use. Mereka punya infrastruktur kuat dan aplikasi yang sudah mapan. A Waste Drop-off Point program pemerintah atau NGO seperti Usters yang menyediakan kotak sampah khusus elektronik di mal atau tempat umum. Layanan trade-in tukar tambah toko retail besar seperti iBox, Samsung, atau Eraspace. Mereka menerima barang lama untuk potongan harga barang baru. Aktapos aplikasi pengelolaan sampah yang menghubungkan masyarakat dengan sistem daur ulang secara digital. Kompetitor tidak langsung sektor informal. Kompetitor ini berasal dari pihak tidak resmi seperti pengepul barang bekas atau pemulung yang sudah lama ada di masyarakat. Mereka sulit dikalahkan karena mudah diakses, prosesnya cepat, dan memberikan uang langsung. Pedagang pasar lot mereka membeli barang elektronik rusak atau bekas untuk dijual kembali, baik sebagai barang second maupun diambil spare part-nya. Tempat servis pinggir jalan banyak orang lebih memilih mencoba memperbaiki barang rusak di tempat servis biasa daripada membuangnya untuk didaur ulang. Tukang rosok mereka berkeliling kompleks dan langsung membeli barang elektronik rusak dengan uang tunai. Masyarakat lebih suka ini karena langsung dapat uang tanpa harus install aplikasi. Strategi menghadapi kompetitor WNIQISEL Ali NGP OINT. Pertama, Data Destruction Guarantee jaminan penghapusan data. Kelemahan kompetitor informal, tukang rosok tidak menjamin data di IP atau laptop Anda aman. Bisa saja diambil orang. Solusi, berikan sertifikat digital yang menjamin bahwa data di perangkat tersebut sudah dihancurkan secara total sebelum dihancurkan fisiknya. Ini sangat penting bagi segmen kantoran B2B. Kedua, point system atau gamification. Gunakan aplikasi untuk memberikan poin yang bisa ditukar dengan voucher belanja atau saldo dompet digital GoPay atau OVO. Ini menyaingi uang tunai dari tukang rosok dengan cara yang lebih modern. Ketiga, layanan jemput bola pick-up service. Berbeda dengan drop-off point yang mengharuskan pengguna datang, layanan ini memungkinkan penjemputan limbah elektronik langsung ke rumah melalui aplikasi. Pengguna cukup mengisi data barang dan alamat, lalu tim akan datang sesuai jadwal. Keunggulannya adalah lebih praktis, hemat waktu, dan mendorong masyarakat untuk membuang waste dengan cara yang benar. SWOT untuk bagian kompetitor. Pertama, threats ancaman. Dominasi sektor informal tukang rosok yang menawarkan uang tunai instan. Munculnya fitur trade-in langsung dari pabrikan gadget yang memotong rantai limbah. Kedua, opportunities peluang. Bekerja sama dengan toko retail yang tidak punya sistem pengolahan limbah sendiri. Menjadi mitra resmi pemerintah untuk pelaporan ESG, environmental, social, and governance bagi perusahaan-perusahaan besar. Kesimpulan bisnis OWES tidak hanya bersaing dengan perusahaan resmi, tetapi juga dengan kebiasaan masyarakat seperti menjual ke tukang rosok yang lebih cepat dan memberikan uang secara langsung. Agar dapat unggul, Tech Cycle perlu menghadirkan nilai tambah yang jelas, terutama dalam hal keamanan data dan layanan jemput yang praktis dan efisien. Pada akhirnya, kunci keberhasilan bukan sekadar mengelola limbah elektronik, melainkan memberikan kemudahan, rasa aman, dan nilai manfaat nyata bagi pengguna. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan polusi sampah digital dan teknis waste.
Visi mewujudkan lingkungan bebas limbah elektronik melalui sistem sirkular ekonomi yang transparan dan aman di kota-kota besar. Polusi sampah digital dan teknis e-waste. Masalah tahun 2026, penggunaan gadget meledak tapi orang bingung membuang baterai atau perangkat rusak secara aman. Ide bisnis Tech Cycle Indonesia. Jasa jemput bola limbah elektronik dan penghapusan data aman. Smart Goals. Spesifik mengumpulkan dan mengolah 10 ton sampah elektronik dari area perkantoran. Measurable sertifikasi Zero Waste to Landfill untuk setiap mitra perusahaan. Achievable bermitra dengan pabrik peleburan logam berizin. Relevan isu lingkungan (ESG) menjadi syarat wajib bagi banyak perusahaan besar di ke-2026. Time down kontrak dengan 20 gedung perkantoran dalam 6 bulan pertama. SWOT Analysis. Strengths memiliki sertifikasi keamanan data wiping yang dipercaya perusahaan. Weakness logistik pengangkutan sampah elektronik memerlukan biaya tinggi. Opportunities regulasi pemerintah mengenai pembatasan limbah B3 semakin ketat. Threats harga komoditas logam hasil olahan yang fluktuatif di pasar global. Analisis CSR kompetitor. Pertama, Waste 4 Change Program CSR. Edukasi pemilahan sampah ke masyarakat, workshop di sekolah dan komunitas, kampanye gaya hidup ramah lingkungan analisis. Program mereka sudah kuat di edukasi dasar, tapi masih bersifat umum. Fokusnya belum mengarah pada isu spesifik seperti bahaya limbah elektronik, waste, dan keamanan data pribadi dari perangkat bekas. Kedua, ekosistem program CSR. Edukasi digital melalui aplikasi kampanye pengelolaan sampah modern, kolaborasi dengan brand untuk sustainability analysis. Pendekatan mereka sudah modern dan berbasis teknologi, namun masih berfokus pada sistem pengelolaan sampah, belum menyentuh aspek sosial seperti kesejahteraan pekerja informal atau dampak langsung ke masyarakat bawah. Ketiga, Usage Program CSR. Penyediaan Dropbox e-waste di tempat umum, kampanye bahaya limbah elektronik, kegiatan komunitas lingkungan analisis, sudah fokus pada waste. Tetapi sistemnya masih pasif menunggu masyarakat datang. Kurang adanya inovasi dalam kemudahan layanan dan insentif yang menarik bagi pengguna. Keempat, Samsung Electronics Contoh Brand Retail Program CSR. Program trade-in tukar tambah perangkat lama, kampanye teknologi ramah lingkungan analisis. Program ini efektif untuk menarik konsumen, tetapi lebih berorientasi pada peningkatan penjualan produk baru, bukan pada pengelolaan limbah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Strategi CSR Tech Cycle tiru dan modifikasi berdasarkan analisis di atas. Tech Cycle tidak hanya meniru, tetapi mengembangkan CSR yang lebih relevan, inovatif, dan berdampak luas. Kesimpulan dari analisis kompetitor, dapat disimpulkan bahwa program CSR yang ada saat ini masih terbatas pada edukasi umum, sistem daur ulang, kampanye lingkungan dasar, namun masih terdapat celah besar pada keamanan data digital, pemberdayaan masyarakat informal, kemudahan akses layanan Tech Cycle hadir dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, yaitu menggabungkan teknologi, aplikasi, dan data security sosial, pemberdayaan masyarakat lingkungan, daur ulang, dan penghijauan. Terakhir, kita akan membahas tentang analisis matriks TOWS untuk bisnis Tech Cycle. Strategi manajemen strategis menggabungkan faktor internal dan eksternal untuk bisnis pengolahan e-waste. Apa itu matriks TOWS? Definisi TOWS. TOWS adalah kebalikan dari SWOT, bukan sekadar analisis, tapi fokus pada aksi strategis. Pendekatan integratif, menggabungkan faktor internal kekuatan dan kelemahan dengan faktor eksternal peluang dan ancaman. Tujuan utama, implementasi strategi nyata, bukan hanya identifikasi masalah, menghasilkan rencana aksi konkret. Faktor internal dan eksternal Tech Cycle. Kekuatan faktor internal, keahlian data wiping, efisiensi logistik, platform digital terintegrasi. Kelemahan faktor internal, modal awal tinggi,
brand awareness rendah, biaya logistik mahal. Peluang faktor eksternal, regulasi ESG, tren gaya hidup hijau, insentif pemerintah. Ancaman faktor eksternal, sektor informal, perang harga, teknologi usang. Strategi S+O. Pemanfaatan keunggulan memanfaatkan keunggulan tech cycle untuk menangkap peluang pasar. Prinsip lama kekuatan internal tambah peluang eksternal. Strategi optimal pertumbuhan bisnis. Strategi ofensif untuk pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Strategi S+O. Sub-strategi utama. Sertifikasi data keahlian data wiping tambah regulasi ESG untuk layanan keamanan data klien korporat. Efisiensi logistik armada penjemputan ramah lingkungan memanfaatkan insentif pemerintah. Integrasi aplikasi platform digital sertifikat Green Hero untuk gaya hidup hijau. Strategi W+O. Prinsip dasar memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal yang tersedia. Pendekatan memperkuat bisnis tech cycle melalui kolaborasi dan dukungan eksternal. Tujuan mengubah kelemahan menjadi kekuatan dengan bantuan mitra strategis. Strategi W+O. Sub-strategi utama. Kemitraan retail modal awal tinggi tambah kemitraan retail. Gunakan toko retail sebagai drop-off point. Dukungan pemerintah, kurangnya brand awareness tambah dukungan pemerintah. Kampanye bersama KLHK program komunitas logistik mahal tambah program komunitas. Jadwalkan hari jemput always komunitas. Strategi O tambah peluang tambah peluang. Prinsip sinergi menggabungkan dua peluang eksternal untuk menciptakan inovasi baru dan nilai tambah regulasi tambah gap talenta. Sertifikasi tukang rosok menjadi mitra resmi tech cycle dengan pelatihan profesional pasar global tambah ekonomi sirkular. Jasa jemput terintegrasi dengan penjualan material daur ulang untuk ekspor internasional. Strategi tinggi tambah O. Ancaman sektor informal manfaatkan digitalisasi. Wallet dan cashback aplikasi untuk menarik pelanggan dari sektor informal. Ancaman perang harga, tawarkan layanan premium keamanan data sebagai diferensiasi dari kompetitor. Harga murah. Ancaman teknologi usang, gunakan hibah riset untuk mengembangkan alat daur ulang terbaru dan tetap kompetitif. Strategi utama rekomendasi S+O. B2B Data Security. Jangan hanya jual jasa buang sampah, ubah positioning bisnis tech cycle keamanan data. Perusahaan jual jasa keamanan data dan kepatuhan hukum ESG kepada klien korporat. Keunggulan unik telah pasar yang tidak dimiliki tukang rosok informal dan drop-off point biasa. Keunggulan kompetitif tech cycle. Sertifikasi keamanan data standar internasional untuk penghapusan data permanen yang aman dan terjamin. Kepatuhan ESG memenuhi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola untuk klien korporat. Dokumentasi audit catatan lengkap proses daur ulang untuk keperluan audit dan pelaporan. Nilai tambah unik. Keunggulan unik yang tidak dimiliki sektor informal atau drop-off biasa. Demikian pembahasan ini kami sampaikan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.